Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita masih dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala di Masjid Muhajirin setelah kita libur dari Ramadan, kemudian masuk dari Syawal. Maka saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal kita selama Ramadan dan tentunya amalan-amalan kita di bulan Syawal. Salawat dan juga salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang tema merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala dan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan ini diambil dari kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau membahas bab ini, beliau mencantumkan beberapa dalil dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama dicantumkan dalam surah Al-A'raf ayat 99. Allah mengatakan, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasir. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang terkadang datang tidak terduga? Tidaklah merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Kemudian disantumkan dalam surah Al-Hijr ayat 56. Wa man yaqnut min rahmati rabbih illa ghalib. Dan tiada yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kecuali mereka orang-orang yang sesat. Dan Nabi SAW bersabda, ketika Nabi ditanya soal dosa besar, maka Rasul mengatakan, asyirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah. Pertama, kesyirikan kepada Allah. Kedua, berputus asa dari rahmat Allah. Dan yang ketiga, merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pembahasan yang kita akan bahas, dua perkara yang saling berlainan. Satu merasa aman dari makar, yang satu pula putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Al-A'raf yang tadi saya sebutkan ayat 99, sebenarnya ayat ini sebelumnya menceritakan tentang kisah-kisah para nabi dan kaumnya. Karena disebutkan dari ayat 59, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nuh dan juga kaumnya. Ketika Nuh diutus kepada mereka untuk berdakwah, mengajak manusia ke dalam tauhid, maka kaumnya mengingkari. Maka dari situlah turun azab kepada mereka, di mana kaum Nuh ditenggelamkan dengan banjir dan tufan. Kemudian dalam ayat 65-nya
Allah Subhanahu wa taala menceritakan kaum 'Ad yang diutus kepada mereka Nabi Allah Hud. Sama tugasnya mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah. Tetapi kaumnya mengingkari Hud, akhirnya mereka pun diazab dengan cara disedot angin ke langit selama 7 malam 8 hari. Kemudian mereka pun dihampaskan kembali ke bumi, sehingga tidak ada jiwa kecuali diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena azab mereka. Kemudian juga disebutkan dalam ayat ke-80-nya menceritakan tentang kisah Nabi Saleh, di mana Nabi Saleh dikirim kepada kaum Tsamud, sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi kaumnya mengingkari Nabi Saleh. Maka pun mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikirim gempa yang luar biasa, sehingga mereka tidak ada yang hidup kecuali mati di rumah-rumah mereka. Kemudian setelahnya di ayat berikutnya bercerita tentang kaum Lut. Kemudian juga bagaimana Allah mengazab kaum Lut dengan dihujani batu. Kemudian setelahnya bicara tentang Nabiullah Syu'aib yang dikirim kepada Madian, tapi kaum Madian pun mengingkari dakwahnya Nabi Syu'aib. Maka dikirim Jibril untuk berteriak sekali teriakan dan cukup menghancurkan kaum Madian. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, di mana Allah mengatakan afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasir. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa kami yang datang terkadang di malam hari sedangkan mereka sedang tidur? Ataukah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa kami yang terkadang datang di pagi hari sementara mereka sedang bermain? Apakah mereka merasa aman dari siksa kami yang datang tidak terduga? Tidaklah mereka merasa aman dari siksa Allah kecuali mereka orang-orang yang rugi. Perhatikan 3 ayat ini. Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan tentang kisah azab kaum-kaum sebelum kita, kemudian Allah ingatkan, jangan pernah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena azab Allah Subhanahu wa taala kalau sudah Allah kirim, terkadang datang tidak terduga. Kita lihat bencana yang terjadi negeri kita saja. Itu kalau tidak terjadi di malam hari, di pagi hari, saat mereka sedang tertidur datang gempa, saat mereka sedang tertidur datang tsunami, saat mereka sedang tertidur datang angin puting beliung, atau sementara mereka sedang sibuk dengan dunia, tiba-tiba datang banjir yang kemudian melantakkan bangunan bahkan memakan jiwa. Itu kita bisa saksikan negeri kita. Sebenarnya kalau kita memahami tentang kondisi di sekitar kita ketika azab Allah datang sekonyong-konyong kepada kita, harusnya dari sini tertanam jangan pernah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang mukmin mereka harus beramal saleh dalam kondisi takut kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan oleh seorang alim bernama Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, al-mu'min ya'malu bi ta'ati wa huwa musyfiqun wajilun khaif. Seorang mukmin itu mengerjakan ketaatan dalam keadaan dia harus merasa khawatir dan takut. Wal fajir ya'malu bil ma'asi wa huwa amin. Sementara orang fajir mengerjakan kemaksiatan dalam keadaan ia merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang fajir, orang jahat, orang fasik merasa aman di atas kemaksiatannya,
harusnya seorang mukmin ketika melaksanakan ketaatan tetap dalam hatinya harus ada perasaan takut. Takut kalau-kalau amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa' alaihi. Seorang mukmin itu kalau melihat dosa, maka laksana dia duduk di bawah gunung yang mau hancur. Gunung ini mau meledak. Seorang mukmin duduk di bawah gunung yang hendak hancur itu, tentu pasti seorang mukmin akan lari dari gunung yang hancur itu, karena takut terkena runtuhannya atau terkena laharnya atau larvanya. Tetapi wa innal fajir yara dhunubahu kadubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Tapi orang fajir, orang jahat, orang fasik, dia melihat dosa itu seperti lalat menempel di hidungnya, dia tepak lalat itu balik lagi. Artinya seorang fajir walaupun tobat sesaat tetapi kembali lagi kepada dosanya. Lah inilah yang harus dipahami tentang seorang mukmin, jangan sampai lalai dan jangan sampai kemudian merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu seperti apa gambaran orang yang merasa aman dari makar Allah? Inilah yang kita akan bahas. Seperti apa orang yang merasa aman dari makar Allah? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, makrullahi huwa istidrajul asi bin ni'am. Ingat bahwa makar Allah adalah istidraj. Makar Allah adalah istidraj bagi pelaku maksiat dengan memberikan berbagai macam nikmat kepadanya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan seorang hamba di atas kemaksiatannya, ketahuilah bahwa ini adalah makar Allah. Jangan merasa terlena kalau diberikan kenikmatan kok Allah tidak memberikan ujian kepadanya. Karena begini, ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa sunnah manusia, sunnatullah 'alan nas. Jadi sunnahnya Allah kepada manusia adalah setiap makhluk pasti akan Allah uji. Kita ini tidak lepas daripada ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah ujian itu dari diri kita sendiri, mungkin kesehatan kita diuji, atau mungkin diuji dari harta. Mungkin ekonomi kita tidak lancar-lancar saja, atau banyak kesulitan di dalamnya. Atau diuji kepada keluarga, mungkin anaknya bermasalah, rumah tangganya berantakan. Atau diuji dengan orang-orang sekitar kita, bermasalah dengan tetangganya, dengan rekan bisnisnya, dan begitu seterusnya. Itu sudah sunnatullah. Manusia tidak lepas dari ujian ini. Tetapi ada juga sebagian manusia itu terkadang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak banyak diuji, padahal dia tidak beribadah kepada Allah. Boleh jadi mungkin usahanya lancar-lancar saja, padahal tidak sholat, padahal tidak puasa Ramadan, padahal dia bakhil, tidak pernah zakat, padahal dia tidak mau berangkat haji ataupun umrah. Bahkan mereka pun bermaksiat kepada Allah. Mungkin sebagian mereka berzina, sebagian mereka berjudi, sebagian mereka minum khamr, sebagian mereka berdusta, zalim, dan yang semacamnya. Tapi dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, harus kita pahami bahwa kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kita, entah dengan sakit, entah dengan ekonomi, entah dengan orang-orang yang menzalimi kita, ketahuilah terkadang itu tanda sayangnya Allah kepada kita. Jadi tandanya Allah sayang kepada kita itu salah satunya dengan memberikan ujian.
Makanya Nabi SAW mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahum. Allah itu kalau suka dengan seorang hamba, pasti Allah uji itu hamba itu. Tetapi kalau seandainya kemudian nikmat melimpah kepada kita, sementara kita ahli maksiat bahkan tidak pernah ibadah, justru kita harus takut. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut rahmat kita. Kok saya tidak solat tapi kok usaha saya lancar-lancar saja. Saya tidak pernah zakat, tidak pernah sedekah kok. Tapi kenapa kemudian usaha saya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya sehat-sehat, tidak sakit, saya pun kuat, usia saya dipanjangkan, padahal jauh dari Allah. Harusnya yang seperti ini takut kepada Allah. Jangan-jangan Allah sudah mencabut rahmatnya, karena Allah tidak memberikan ujian kepada kita. Masalahnya terkadang kita yang diuji cemburu kepada yang tidak diuji, itu masalahnya. Pamannya kita diuji oleh Allah kesehatan, kita memandang orang yang sehat, kenapa si anu sehat, kenapa saya sakit? Kemudian dia memandang orang-orang yang lancar jaya usahanya, kita pula gulung-gulung tikar, kita menganggap enak kali lah orang itu ya. Enggak sholat tapi usahanya lancar, buka cabang di mana-mana. Kok si anu itu begini dan begitu, pangkat jabatannya melesat, padahal jauh dari Allah. Sementara saya terus sujud, sholat, ini itu dan lain sebagainya dari ibadah, kok tidak pernah, malah di PHK pula saya umpamanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, paradigma seperti ini pernah ada pada kaumnya Qarun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Al-Qasas 79, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi, maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Qala alladzina yuriduna al-hayata ad-dunya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu haddin 'adzim. Maka orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia berkata, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang sangat besar. Jadi ada sebagian manusia yang diuji oleh Allah justru cemburu kepada orang yang tidak diuji. Padahal harusnya orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah itu berbahagia. Boleh jadi dengan ujian ini Allah sedang merontokkan dosa-dosa kita. Boleh jadi dengan ujian ini Allah Subhanahu wa taala sedang menabung pahala-pahala kita atau mengangkat derajat-derajat kita. Kita kan tidak tahu. Karena di antara tanda manusia yang dicintai Allah itu ketika banyak ujiannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan pun muncul. Kenapa ada sebagian orang itu mereka berada di atas kemaksiatan, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tak kunjung juga memberikan azab kepada mereka. Umpamanya ada orang-orang yang biasa melakukan riba, ataupun mungkin dia korupsi sampai triliunan, kok hidupnya tenang-tenang saja. Ataupun mungkin dia ahli maksiat, zinahnya iya, maboknya iya, judinya iya, tapi kok sehat-sehat saja, dipanjangkan umurnya. Kenapa Allah tidak memberikan cash kepada mereka di dunia? Sementara ada yang sudah hijrah umpamanya, ketika kemudian dia pun mulai dekat dengan Allah, mulai melaksanakan solat 5 waktu, mulai ngaji, mulai duduk di majelis ilmu, mulai diseretkan rizkinya, mulai kemudian diberikan penyakitnya dan begitu seterusnya. Pertanyaannya, kenapa Allah membiarkan manusia-manusia tidak diazab padahal mereka ahli maksiat? Ini masalahnya. Kenapa? Ini kan harus dijawab nih. Sebagian para ulama mengatakan memberikan alasan dengan 5 perkara. 1, boleh jadi Allah menangguhkan tidak mengazab orang-orang yang seperti ini, sengaja Allah ulur-ulur diberikan kesempatan untuk bertobat. Dan itu salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bertobat enggak orang ini? Kalau seandainya dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hidupnya, maka jangan salahkan Allah, maka dia akan mendapatkan penyesalan di akhir kehidupannya. Boleh jadi setelah kematiannya dia mengatakan, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni
la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Ketika kematian datang kepada mereka, mereka akan mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh yang dulu aku tinggalkan. Ada orang-orang yang kelak penyesalannya setelah kematiannya. Tetapi apakah kemudian penyesalannya bermanfaat? Tidak. Penyesalan setelah kematian itu tidak ada gunanya. Makanya ketika orang-orang kafir diazab di neraka, mereka pun menjerit-jerit, kemudian mereka meminta agar dikembalikan ke dunia. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Dulu di dunia kupanjangkan umurmu. Kemanakan umurmu tuh? Jadi Allah salahkan. Jadi boleh jadi alasannya kenapa Allah membiarkan manusia tidak diazab padahal mereka di atas kemaksiatan. Pertama, Allah berikan tangguhan, tobat atau tidak. Kalau mereka bertobat, bersyukur. Tapi kalau mereka tidak bertobat, maka ingat bahwa tipu daya Allah itu sangat pedih sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh jadi sengaja Allah tidak mengazab mereka ahli maksiat itu supaya Allah tumpuk-tumpukkan dosanya. Disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 178. Allah mengatakan, wala yahsabanna alladhina kafar annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithman wa lahum adzabun muhin. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir itu menyangka bahwa pemberian tangguhan kami kepada mereka itu lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguhan kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang akan menghinakan kelak setelah kematian. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala membiarkan manusia tidak diazab padahal mereka di atas kemaksiatan. Sengaja Allah hendak menumpu-numpu dosanya sampai pada waktunya mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, boleh jadi sengaja Allah Subhanahu wa taala biarkan seperti itu supaya menambah kesesatan mereka. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kan melihat keinginan kita di dunia. Kalau kita ingin mencari hidayah, pasti Allah berikan hidayah. Tapi kalau kita menghendaki kesesatan, maka Allah akan sesatkan sekalian. Makanya disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 115-nya, "Wa man yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Sesiapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasakan kepadanya dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam adalah seburuk-buruk tempat. Lihat, Allah mengatakan nuwallihi ma tawalla, kami akan sesatkan kemana dia sesat. Kalau kita memilih sesat, Allah sesatkan sekali. Kalau kita memilih hidayah, Allah berikan hidayah kepada kita. Jadi ketika Allah menangguhkan, kenapa Allah tidak mengazab ahli maksiat itu? Boleh jadi Allah menyesatkan karena keinginan dia untuk sesat, dan itu membahayakan kehidupannya. Atau yang keempat, sengaja ditangguhkan azabnya di akhir kehidupannya. Terkadang di waktu muda dia berhura-hura bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, merasa aman dari makar Allah. Tetapi ingat, terkadang di masa tuanya Allah berikan azab kepada mereka. Diberikan sakit luar biasa, bertahun-tahun tidak sembuh, terkadang koma tidak mati-mati. Itulah yang diisyaratkan dalam surah Al-An'am ayat 44 tuh, di mana Allah mengatakan falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami membukakan semua pintu-pintu kesenangan kepada mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah kami berikan kepada mereka,
kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Terkadang ada orang di waktu muda itu tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kira bahwa kemaksiatannya itu tidak menjadikan Allah mengadab dia. Ternyata di waktu tuanya baru dia merasakan bagaimana azab Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan berbagai macam masalah, berbagai macam penyakit, masalah kesehatannya, terkadang harus koma bertahun-tahun tidak mati-mati di rumah sakit. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Atau yang terakhir, boleh jadi di dunia memang tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kematiannya diberikan kesenangan. Tapi bukan berarti setelah kematiannya Allah tidak mengazab mereka. Bukankah Allah yang mengatakan dalam surah Al-Imran 180 tadi, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli wa khairan lahum bal huwa syarrul lahum, kata Allah. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sesungguhnya kebakhilan itu buruk untuk mereka. Kemudian Allah mengatakan sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Nauzubillah. Jadi harta yang bakhil di dunia, ada orang tidak pernah sedekah, tidak pernah zakat, usahanya lancar-lancar saja, akhirnya dia bakhil seumur hidup. Bukan berarti kekayaan dia baik, tidak, itu buruk bagi mereka. Nanti pada hari kiamat harta itu akan menjadi ular, kemudian akan melilit lehernya, kemudian mengatakan, sayalah harta yang kau sembunyikan dan tidak pernah dizakatkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah 5 alasan kenapa Allah terkadang menangguhkan orang itu tidak diazab padahal mereka di atas kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, salah pahamnya masyarakat itu seperti ini. Terkadang ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebagian manusia mengira bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak harta kepada kita, hartanya melimpah, pangkat jabatannya meroket, kesehatannya tidak pernah diganggu, usianya dipanjangkan, mereka mengira bahwa Allah sayang kepadanya. Jadi terkadang kenikmatan yang melimpah itu dikiranya Allah sayang. Sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala cabut nikmatnya, diberikan susah ekonominya, seret kemudian kehidupannya, banyak musibah dalam usaha dan kesehatannya, merasa bahwa Allah sedang menghinakannya. Ada orang yang berprasangka seperti itu, persis seperti yang Allah katakan dalam surah Al-Fajr ayat 15 sampai 17. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Adapun manusia, apabila diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara dimuliakan, dengan dilimpahkan banyak nikmat kepadanya, dia pun mengatakan Rabbku sedang memuliakan aku, katanya. Tapi kalau dia diuji, dicabut tuh nikmatnya, maka dia pun mengatakan Rabbku sedang menghinakan diriku. Ada manusia-manusia di masyarakat yang seperti ini. Jadi merasa bahwa kalau diberikan rizki banyak Allah senang kepadanya, kalau dicabut rizkinya Allah sedang tidak suka kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini paradigma yang salah. Karena kita tahu bahwa kemuliaan manusia bukan ada di harta, bukan ada di pangkat dan jabatan atau kenikmatan dunia. Yang namanya kekayaan, ikhwan, itu berserikat antara mukmin dan kafir. Qarun kaya, kemudian Nabi Sulaiman juga kaya, Abu Jahal juga kaya, Abu Bakar Siddiq juga kaya. Artinya kekayaan itu berserikat antara mukmin dan kafir. Kalau kekayaan berserikat antara mukmin dan kafir, orang kafir terkadang lebih kaya dibandingkan orang yang beriman, lalu apa keistimewaan kekayaan dalam Islam itu? Tidak ada. Kemuliaan dalam Islam itu bukan dilihat dari kekayaannya. Kalau memang kaya itu dimuliakan, kenapa Qarun diazab? Kenapa Qarun ditenggelamkan? Kenapa Namrud dibinasakan? Islam itu tidak memandang kekayaan dari itu.
kemuliaan dari itu. Tetapi Islam itu memandang kemuliaan itu dari ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Bilal. Bilal tidak punya nasab. Bentuknya juga hitam legam. Dia bukan orang ganteng. Tetapi ketika dia masuk Islam dan menjadi orang saleh, Allah muliakan Bilal, bahkan namanya disebut-sebut sampai hari ini. Bahkan sampai kiamat dibangkitkan, setiap muadzin disebut Bilal walaupun namanya bukan si Bilal itu. Karena Allah muliakan. Bahkan manusia yang paling mulia siapa? Rasulullah. Sebelum Rasul menikah dengan Khadijah, Rasul itu orang miskin. Kerjanya penggembala kambing kepada orang-orang kaya di Mekah dengan upah yang sangat sedikit sekali. Baru setelah Rasul menikah dengan Khadijah, barulah kemudian ekonominya meningkat dan menjadi seorang tujar, seorang pembisnis hebat. Disitulah kenal dengan Abu Bakar, kenal dengan Utsman, kenal dengan para pembisnis Mekah. Tapi setelah hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, Rasul miskin lagi. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, selama kami hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah ini pernah 1 bulan lewat, kemudian 2 bulan lewat, 3 bulan lewat, dapur-dapur kami tidak mengepul asap. Maknanya Nabi SAW tidak pernah makan enak, kecuali kata Aisyah radhiyallahu anha, kami hanya memakan al-aswadan. Aswadan itu kurma kering dan air putih saja. Itu manusia yang paling mulia, Nabi SAW. Bahkan para sahabat kebanyakan mereka miskin. Apakah kemudian ketika mereka miskin Allah tidak sayang dengan mereka? Tidak. Karena barometer Allah sayang atau tidak bukan karena kaya atau miskin, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia yang dicintai Allah adalah orang yang diberikan taufik untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah barometernya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnul Qayyim ketika memberikan catatan kepada surah Al-Fajr ayat 15 dan 17 mengatakan, laisa kullu man na'amtuhu wa wassa'tu alaihi rizqahu akunu qad aqramtuhu wa laisa kullu man ibtalaitu wa dayyaqtu alaihi rizqahu akunu qad ahantuhu bal abtali hadza bin ni'ami wa ukrimu hadza bil ibtila'i. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, maksudnya adalah tidaklah setiap orang yang aku beri nikmat, kata Allah, dan kelapangan rizki berarti aku memuliakannya. Begitu juga tidaklah semua orang yang aku berikan cobaan dan aku sempitkan rizkinya berarti aku menghinakannya. Bahkan aku menguji orang ini dengan nikmat dan aku memuliakan orang ini dengan ujian. Nikmat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah ujian, tetapi cobaan itu adalah kemuliaan. Nikmat itu ujian, tapi cobaan itu kemuliaan. Kalau seandainya dulunya dia kaya diuji fakir, kekayaan itu ujian dari Allah. Sanggup dia memikulnya atau tidak? Karena kekayaan itu sirutugyan, masalahnya rahasia bejaknya orang itu karena kaya. Qarun dulunya orang miskin, tetapi setelah diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kufur, bahkan menentang Nabi Musa, sehingga Allah katakan, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Sekali-kali manusia terkadang melampaui batas ketika Allah luaskan rizkinya. Jadi kekayaan itu terkadang menjadi rahasia bejaknya orang. Tadinya orang baik, terkadang ketika diberikan kekayaan karena dia tidak sanggup memikulnya, jadi jahat dia. Kenapa jadi jahat? Karena namanya kaya itu ada fasilitas untuk maksiat. Ingin mabok ada uang, ingin berzina ada uang, ingin mendolimi orang tinggal bayar preman, kasih uang, dan begitu seterusnya. Tapi orang susah, apa kira-kira yang akan dilakukan orang susah? Dari sini kita tahu bahwa nikmat itu ujian, tapi ketika Allah berikan cobaan, cobaan itu bisa jadi sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, Nabi mengatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa ma la yuhib wa la yu'til imana illa man yuhib.
Allah itu memberikan kenikmatan dunia kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Tetapi Allah tidak memberikan iman kecuali kepada orang yang dicintainya saja. Jadi kekayaan itu adalah pemberian Allah yang sifatnya bersyarikat. Baik orang ini dicintai atau tidak dicintai Allah, tetap Allah akan berikan kekayaan itu. Tapi iman itu tidak diberikan oleh Allah kecuali orang yang dicintainya saja. Maka kalau seandainya orang bisa mengumpulkan antara kekayaan dan keimanan, berbahagialah. Sudah nikmat dunia, nikmat akhirat. Tapi kalau orang hanya diberikan kekayaan tapi dicabut keimanannya, rugilah dia. Walaupun di dunia dia merasa nikmat, kalau harus menjadi penghuni neraka, naudzubillah. Makanya Rasul mengatakan nanti pada hari kiamat Allah akan mendatangkan seseorang yang ketika di dunia tidak pernah dia susah, hidupnya senang saja, tapi dia termasuk ahli nar, penduduk neraka. Ketika dihadapkan kepada Allah, orang ini dicelupkan satu kali ke neraka dengan sekali celupan saja. Setelah dicelupkan ke neraka sekali celupan, Allah tanya kepadanya, hal marra bika min adzabin, hal marra bika min ni'amin qa. Apakah masih teringat kenikmatanmu di dunia walaupun sedikit? Dia mengatakan, tidak ya Rabb, semua terhapus memorinya. Bayangkan, kita di dunia pernah kaya kemudian miskin. Kita masih terbayang saat kaya kan? Pamannya kita pernah kaya, tiba-tiba kemudian ekonomi kita diuji oleh Allah menjadi miskin, nyungsep. Tapi kan kita pernah bisa bercerita, oh dulu saya pernah kaya, punya rumah, punya mobil, punya tanah. Tidak mungkin kita lupa. Atau orang yang pernah mendapatkan pangkat jabatan, kemudian dia pensiun, pasti dia bisa bercerita di dunia kan. Tapi orang yang dicelupkan ke neraka satu kali, maka itu akan menghapus memori kenikmatan. Seolah-olah dia tidak pernah kaya, tidak pernah jadi pejabat, tidak pernah menjadi orang kaya, seolah-olah hilang kenikmatan itu. Itulah dahsyatnya neraka, menghapus memori itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini jangan pernah kita itu merasa istidraj. Awas jangan masuk kepada istidraj. Apa istidraj? Istidraj adalah diambil kata-kata darajah. Darajah itu artinya tangga. Kalau seseorang itu naik tangga, berarti setingkat, dua tingkat, nanti ada bordes lagi, naik lagi. Itulah arti darajah. Sementara secara istilah istidraj itu artinya ketika orang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara dia tidak beribadah, dia rajin maksiat kepada Allah, tapi oleh Allah dibiarkan begitu saja. Justru kekayaannya makin kaya, usahanya makin lancar, kesehatannya makin bagus, umurnya makin panjang. Lah ini hati-hati, karena ciri-ciri istidraj itu satu. Ini lihat, hati-hati. Ciri-ciri orang istidraj itu satu, ketika semua keinginan dunianya dikabulkan Allah. Ingat nih, kalau semua keinginannya dikabulkan oleh Allah, hati-hati. Ingin rumah, diberi rumah. Ingin tanah, diberi tanah. Ingin jabatan, dikasih jabatan. Pokoknya keinginan dunianya dipenuhi semuanya. Kalau keinginan dunianya dipenuhi, lancar-lancar jaya saja, tidak pernah ada rintangan dan halangan, kok lancar saja. Padahal dia jauh dari Allah, tidak pernah salat, tidak pernah ke masjid, tidak pernah ngaji, tapi lancar-lancar saja. Hati-hati, orang ini sedang istidraj, dibiarkan oleh Allah, pada waktunya diazab oleh Allah. Yang kedua, atau dipanjangkan usianya, badannya sehat-sehat saja, tidak pernah ada penyakit, padahal maboknya rajin, zinahnya iya tapi tidak pernah tersentuh penyakit, zalimnya iya, dan begitu seterusnya, tapi diberikan kesehatan saja, tidak pernah sakit-sakit. Ini istidraj. Kemudian yang ketiga, diberikan umur panjang, diberikan umur panjang, panjang umurnya, padahal dia ahli maksiat tapi panjang umurnya. Sudah tua masih mabuk, sudah tua masih judi, sudah tua masih zina gitu kan. Ingat bahwa Nabi mengatakan seburuk-buruk kalian adalah yang dipanjangkan umurnya dan buruk amalannya. Ingat itu. Kemudian yang keempat,
aman dari kezaliman yang dilakukannya. Padahal yang dizalimi sudah berdoa, ya Allah aku dizalimi, tolonglah azab dia, tolonglah balas dia. Enggak dibalas-balas sama Allah. Ingat bahwa jangan pernah merasa aman dari kezaliman yang kita lakukan, karena Allah yang mengatakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kalian merasa Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kalian mengira bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lalai kepada perbuatan orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashhasu fihi al-absar. Terkadang Allah memberikan tangguh kepada mereka orang-orang zalim sampai hari yang pada waktu itu mata mereka akan terbelalak karena ketakutan. Karena tidak semua orang yang zalim dibalas di dunia. Ada juga orang zalim itu dibalas di akhirat. Tapi umumnya biasanya orang zalim memang di cash itu balasannya. Karena biasanya orang-orang yang dizalimi itu kalau sudah berdoa antara dia dengan Allah tidak penghalang. Dan itu banyak peristiwa seperti ini. Bagaimana mustajabnya orang-orang yang zalim. Ingat ketika Yahya al-Burmuki dipenjara oleh Harun ar-Rasyid. Padahal dulu dia seorang gubernur yang ada di kota Madinah, dihormati, dihargai. Tapi karena dia kasus korupsi, ditangkap Harun ar-Rasyid, dimasukkan ke penjara tuh Yahya al-Burmuki itu. Kemudian anaknya ngomong sama bapaknya, karena sama-sama di penjara juga. Dia mengatakan, wahai ayahku, dulu waktu kita belum di penjara, manusia menghormati kita, memuliakan kita, memuji kita. Setelah semuanya kita dapati, kenapa kita hidup susah dalam penjara, katanya. Maka Yahya al-Burmuki menasihati anaknya dan mengatakan, ya bunai da'watul mazlum. Boleh jadi ini doa orang-orang yang kita zalimi selama kita berkuasa. Boleh jadi ketika saya diberikan kekuasaan dulu ada orang-orang yang saya zalimi, kemudian mereka berdoa kepada Allah supaya aku dicelakakan. Inilah boleh jadi pengabulan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, tetapi kalau seandainya orang yang berbuat zalim kok tenang-tenang saja hidupnya, tidak diazab, ingat Anda ini sedang istidraj. Sengaja Allah subhanahu wa ta'ala tangguhkan sampai pada waktunya Anda akan merasakan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Atau yang kelima, Allah sengaja menunda siksanya, tidak di dunia maka di akhirat. Contoh dalam kehidupan ikhwatul fillah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan oleh para ulama, seperti umpamanya kenikmatan melimpah tapi keimanan menurun. Nikmatnya banyak tapi imannya tidak pernah tambah, ini istidraj. Ataupun semakin kikir, tidak pernah zakat, tidak pernah sedekah, tapi hartanya makin bertambah, ini istidraj juga. Tidak pernah zakat, tidak pernah sedekah, tapi usahanya lancar, ingat ini istidraj. Atau dia melakukan maksiat tapi hidupnya bahagia, maksiat tapi bahagia kehidupannya, keluarganya ya tenang-tenang saja, ini juga istidraj ini. Atau boleh jadi dia tidak pernah sakit, padahal dia rajin mabuk, rajin zina dan begitu seterusnya, ini istidraj. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, intinya bahwa jangan pernah merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian bab yang kedua, di sini juga pengarang mengatakan larangan berputus asa dari rahmat Allah. Jadi yang satu merasa tidak takut dengan Allah, yang satu berlebihan takut dengan Allah sehingga putus asa. Ini kan kontras di sini. Yang satu merasa aman dari azab Allah, artinya tidak pernah takut dengan Allah. Ini yang kedua ini terbalik, saking takutnya kepada Allah akhirnya putus asa dia. Ada orang-orang yang mungkin selama hidupnya banyak melakukan dosa, banyak melakukan dosa sehingga tidak ada dosa semuanya dia pernah lakukan. Kemudian setan datang berikan was-was ke dalam hatinya dan mengatakan percuma kau tobat, kalau kau tobat Allah juga tidak akan mengampuni dosamu. Akhirnya kadang sudah terlanjur, akhirnya masuk ke dalam kubangan dosa sekalian. Bahasanya ya sudah basah mandi sekali. Nah ini orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini bahaya. Kenapa? Karena di antara dosa besar setelah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari rahmat Allah terkadang lebih besar dosanya dibandingkan dosa yang dilakukannya. Umpamanya dia seorang pezina, dia seorang pemabuk,
dia seorang penjudi, mungkin semua maksiat dilakukannya. Saat datang hidayah ingin tobat, setan datang, jangan bertobat, dosamu sudah melambung ke langit. Akhirnya dia tidak bertobat, putus asa dari rahmat Allah dan merasa dosanya terlampau banyak. Lah, putus asa dari rahmat Allah, kata ulama, itu lebih besar dosanya dibandingkan dosa yang dilakukan. Kenapa? Karena putus asa dari rahmat Allah itu menghalangi manusia dari tobat. Dulu di zaman Nabi, ada seorang kakek-kakek usianya 100 tahun. Dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, fa'altu dzamban aziman." Rasul, aku sudah banyak melakukan dosa. La wuziat ala ahlil ardi la wasiatkum. Kalau aku bagi-bagi dosaku kepada penduduk negeri itu sudah cukup menghancurkan mereka, saking banyaknya dosanya. Karena dia orang kafir. Dia mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, hal fi dinika minat taubah?" Apakah dalam agama Islammu itu ada tobat orang sepertiku ini? Sudah 100 tahun aku melakukan dosa. Apakah dalam agamamu ada tobat untukku ini? Maka Nabi SAW ya mengatakan, ya, ada tobat untukmu. Masuklah kau ke dalam Islam. Bersyahadatlah kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah, dan akuilah aku adalah utusan Allah. Maka dosa-dosamu akan diampuni. Tiba-tiba sang kakek ini mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Kata Rasul, Allahu Akbar. Allah sudah mengganti keburukanmu dengan kebaikan, karena Islam itu menghancurkan dosa sebelum Islam. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, setinggi apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukan Allah, pasti Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ingat dahulu di zaman Bani Israel, ada seseorang pembunuh yang membunuh 99 jiwa. Coba kalau kita punya tetangga pembunuh, mungkin kita katakan itu sadis sekali orang itu. Apalagi kalau membunuhnya sampai dimutilasi. Itu sadis sekali. Padahal yang dibunuh baru 1-2 orang. Ini orang ini membunuh 99 jiwa. Udah banyak tuh. Tetapi Allah berikan hidayah untuk tobat. Akhirnya dia datang kepada seorang rahib pendeta, kemudian meminta fatwa dan mengatakan, wahai Pak Pendeta, saya sudah membunuh 99 jiwa. Apakah kira-kira kalau saya bertobat diampuni? Kata pendeta, enggak ada. Dosamu sudah melambung ke langit, engkau tidak akan diampuni Allah, katanya. Marah, jiwa pembunuhnya muncul, dibunuh pendeta itu, plus jadi 100 jiwa dia bunuh. Tapi dia tidak putus asa. Dia mencari lagi orang alim, ketemulah pendeta tapi lebih alim daripada yang pertama yang dibunuhnya. Kemudian kata sang alim ini mengatakan, ada, kau boleh bertobat, tapi tobatmu tidak di sini, katanya. Tobatmu di sana. Di sana ada kampung semuanya orang soleh. Bergabunglah kau dengan orang-orang soleh di sana. Menunjukkan bahwa lingkungan baik itu memperbaiki. Berangkatlah orang yang sudah membunuh 100 jiwa ini. Di tengah jalan meninggal dia. Kehabisan bekal, kehausan, meninggal. Allah utus para malaikat. Pertama, malaikat azab. Kata malaikat azab, orang ini pantas masuk neraka karena sudah membunuh 100 jiwa. Tiba-tiba Allah utus lagi malaikat rahmat. Kata malaikat rahmat, orang ini tidak pantas masuk neraka, pantasnya masuk surga. Kenapa? Karena sudah ada keinginan tobat. Akhirnya berselisihlah antara malaikat azab dan rahmat ini. Kata malaikat rahmat, dia harus masuk surga. Kata malaikat azab, dia harus masuk neraka. Maka Allah utus lagi satu malaikat yang disebut dengan malaikat hakim, pemutus. Kata malaikat pemutus ini, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar kalian mengukur antara jarak kematian dia dengan orang alim yang ditanyanya, dengan jarak kematiannya dengan desa ya orang soleh yang akan ditujunya. Dekat kemana? Kalau dekat dengan orang alim yang ditanyanya, masukkan dia ke neraka. Kalau dekat desa yang tujuan dia bertobat, desa orang-orang soleh, maka masukkan dia ke surga. Akhirnya diukur. Sebenarnya, kata rawi hadis, dia itu tidak jauh dari jarak orang yang ditanya. Masih jauh desa yang akan dituju. Tapi karena rahmat Allah lebih luas dibandingkan murkanya, Allah lipat bumi. Akhirnya Allah dekatkan antara kematiannya dengan desa orang soleh yang ditujunya.
Maka setelah kemudian diukur lebih dekat kepada desa perkampungan orang soleh yang dituju tobatnya tadi, maka malaikat rahmat mengatakan dia untukku dan pantas masuk surga. Lihat bagaimana rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan murkanya. Jadi jangan putus asa maksudnya di sini. Karena seberapa besar pun dosa kita, Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim, Allah itu Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah jangan samakan dengan makhluk yang kalau kita berbuat salah tidak mau dimaafkan. Tapi Allah itu bukan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah itu senang kalau ada hambanya bertobat kepadanya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang-orang yang bertobat. Dan tidak mungkin orang bertobat kecuali berbuat dosa. Kalau tidak berbuat dosa mau tobat dari apa? Ya. Jadi orang yang melakukan dosa kemudian dia bertobat, itulah Allah senang. Dan kalau seandainya satu dunia tidak ada orang yang berbuat dosa, pasti Allah akan binasakan. Sehingga Allah akan munculkan makhluk sebagai pengganti mereka yang akan berbuat dosa kemudian bertobat. Karena Allah suka dengan orang-orang yang bertobat. Karena bukan syarat diantara orang yang bertobat itu tidak boleh kembali kepada perbuatan dosanya, mustahil. Manusia itu pasti akan kembali kepada perbuatan dosanya. Tetapi Rasul mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik seluruh anak Adam itu pasti melakukan kesalahan, tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itulah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kemudian kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.